Buset! Kamera segede gaban ini emang buat apa Anda? Xiaomi 15 Ultra. By the way, ini merupakan smartphone pertama yang direview oleh Cah Ganteng Studio. Semoga kedepannya kami bisa mereview smartphone lainnya ya guys. Amin. Jadi kenapa sih kami memilih smartphone ini untuk direview? Karena kami yakin kalian pasti penasaran kan sama performa kamera yang besar, bulat, dan canggih ini. Soalnya Xiaomi mengklaim bahwa kamera Xiaomi 15 Ultra merupakan puncak teknologi kamera smartphone yang pernah mereka produksi selama ini. Di review kali ini, kami akan lebih fokus untuk membahas performa serta fitur-fitur kamera Xiaomi 15 Ultra. Tapi tenang aja brother, selain kamera, kami juga akan membahas sektor-sektor lainnya. Mulai dari benchmarking, speaker, baterai, dan juga gaming. Sebelum kami mulai reviewnya, kami ingin berterima kasih kepada Mbak Sumawati serta Mas Dilan yang sudah bersedia meminjamkan unit Xiaomi 15 Ultra milik mereka untuk kami review. Terima kasih guys, kalian terbaik. Kamsahamnida, shisheni, arigato ne. Tanpa panjang lebar, kita mulai reviewnya. Gaskan cuy! Jadi apa aja sih yang kita dapetin di box penjualan Xiaomi 15 Ultra ini? Tentu aja kita mendapatkan unit handphonenya ya guys. Selain itu ada kabel USB A to C, softcase transparan, dan juga kepala charger fast charging 90 watt. Untuk pilihan warna terdapat 3 jenis varian yang bisa kalian pilih, yaitu silver, white, dan juga black. Oh iya guys, karena kita ikut pre-order saat produk ini diluncurkan, maka Xiaomi memberikan kita bonus berupa fotografi kit. Kalian bisa melihat tampilan smartphone Xiaomi 15 Ultra menggunakan fotografi kitnya. Sesuai namanya, aksesoris ini dibuat untuk pengguna yang ingin merasakan sensasi jepret-jepret layaknya kamera mirrorless atau kamera pocket. Berasa jadi fotografer dadakan lah cuy kalau pakai ini HP. Bro. Emang HP Xiaomi harga 20 jutaan dapat apa aja sih? Ya sesuai dengan harganya ya guys. HP flagship ini ditenagai oleh chipset terbaru dari Snapdragon 8 Elite, aplikasi di 3 nanometer dengan 8 cores Oryon yang memiliki clock speed hingga 4,47 GHz. For your information aja ya guys, CPU Oryon ini sama seperti prosesor Snapdragon X Series yang bisa kita jumpai di laptop-laptop berbasis Windows ARM. Selanjutnya untuk GPU-nya. GPU-nya sendiri menggunakan Qualcomm Adreno 830 yang sudah support ray tracing. Dan jangan lupa guys, Snapdragon 8 Elite juga dibekali dengan Neural Processing Unit atau NPU Qualcomm Hexagon. Sedangkan untuk layarnya sendiri berjenis AMOLED LTPO 120Hz beresolusi WQHD dengan peak brightness di 3200 nits. Untuk proteksi layar menggunakan Xiaomi Shield Glass 2.0. Di sini ada juga beberapa opsi color profile yang bisa kita gunakan sesuai selera, seperti warna awal Pro, Vivid, Persaturasi, dan juga warna adaptif. Oke, kita lanjut ke RAM dan juga storage-nya ya guys. Untuk unit yang kita review kali ini memiliki RAM sebesar 16GB LPDDR5X dengan penyimpanan sebesar 1TB UFS 4.1. Namun tenang aja guys, kalian juga bisa memilih storage yang lebih rendah lagi di angka 512GB. Bagaimana dengan speakernya? Menurut kami, speaker di Xiaomi 15 Ultra ini sudah termasuk standar flagship ya guys. Bisalah kalian dengerin dan guys sendiri ya di cuplikan berikut ini. Gimana? Bagus kan? Lanjut ke pengujian benchmark, di mana kita menggunakan dua aplikasi untuk benchmarking kali ini.
yaitu aplikasi AnTuTu versi 10 dan juga 3D Mark Wildlife Stress Test. Untuk aplikasi AnTuTu versi 10, Xiaomi 15 Ultra yang kami review mendapatkan skor 2.532.935. Angka tersebut termasuk besar ya guys, karena bisa masuk top 3 leaderboard AnTuTu untuk smartphone Android. Xiaomi 15 Ultra hanya kalah dari Red Magic 10 Pro serta iQOO 13 yang mendapatkan skor 2.600.000-an. Untuk aplikasi 3D Mark Wildlife Stress Test yang dilakukan selama hampir 20 menitan ini, Xiaomi 15 Ultra mendapatkan skor 20.301 untuk base loop-nya. Sedangkan lowest loop-nya mendapatkan skor 17.533. Selama melakukan tes ini, konsumsi baterai Xiaomi 15 Ultra turun hingga 20%, dengan temperatur yang mencapai 45 derajat Celcius. Frame rate yang didapatkan pun bisa mencapai 150 frame per second. Nah, sekarang tiba di segmen yang ditunggu-tunggu oleh gamers. Kayak gimana sih performa gaming di smartphone yang ditujukan untuk fotografi ini? Untuk game pertama yang akan kami tes yaitu game tertoksik di muka bumi, yaitu Mobile Legends Bang Bang. Di sini kami bermain ML selama hampir setengah jam, 1 kali rank dan 1 kali brawl. Di game Mobile Legends, Xiaomi 15 Ultra bisa melibas habis semua settingan grafis hingga mentok kanan. Frame rate ultra serta grafiknya pun juga ultra. Nice. Selama setengah jam kami bermain, FPS yang didapatkan maksimal di 120 frame per second dengan rata-rata FPS sebesar 98,7 frame per second. Temperaturnya pun tergolong standar ya, yaitu di kisaran 42 derajat Celcius. Panas enggak, dingin pun juga enggak. Sedangkan untuk konsumsi baterainya turun di angka 10 hingga 11%. Jadi no problem lah guys kalau buat mainin MOBA analog di HP ini. Game selanjutnya yang akan kami tes yaitu game Wibu Garis Keras Genshin Impact. Karena kami ingin menyiksa smartphone flagship ini, maka kami mengatur settingan grafiknya sampai mentok kanan semua. Grafik quality-nya di highest, serta FPS 60 frame per second. Selama setengah jam kami memainkan game ini, kami mendapatkan FPS sebesar 61 frame per second, dengan rata-rata FPS sebesar 46 frame per second. Sedangkan untuk temperaturnya lumayan panas ya guys, di angka 43 derajat Celcius. Untuk konsumsi baterainya menghabiskan sebesar 10 hingga 11%. Saran kami sih cukup setting di high atau medium aja ya guys kalau kalian mau berlama-lama nge-grinding di game ini. Akhirnya kita sampai di pembahasan yang pastinya kalian tunggu-tunggu, yaitu review kameranya. Namun sebelum kita mulai review kameranya, kami akan spill dulu spesifikasi kamera yang ada di Xiaomi 15 Ultra ini. Total ada 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Untuk main kameranya menggunakan sensor 50 megapiksel Sony LYT900 berukuran 1 inch plus OIS. Nah, untuk telenya agak membagongkan nih. Telenya ada 2 cuy. Untuk tele 3 kalinya menggunakan sensor 50 megapiksel Sony IMX858 plus OIS. Untuk tele 4,3 kalinya menggunakan sensor 200 megapiksel Samsung ISOCELL HP9 pakai OIS juga. Sensor yang sama yang digunakan di Vivo X200 Pro. Untuk ultra wide-nya menggunakan sensor 50 megapiksel Samsung ISOCELL GN5. Dan terakhir, kamera selfie-nya menggunakan sensor 32 megapiksel OmniVision OV32B. Itu dia spesifikasi dari kamera Xiaomi 15 Ultra. Namun gue yakin kalian pasti lebih penasaran kan sama fitur-fitur serta hasil video dan juga hasil jepretan foto dari kamera yang diagung-agungkan sama Om Xiaomi ini. Tapi karena gue masih noob nih dalam hal fotografi, selanjutnya akan saya serahkan kepada dewa fotografinya Cah Ganteng Studio, Mas Ade Soekarto. Silakan dilanjutkan reviewnya, Mas Ade. Mas Ade. Mas Ade. Mas Ade. Oi. Oi. Iya. Aduh. Terima kasih Bung Chandra. Untuk segmen kali ini saya akan ambil alih. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh soal kamera Xiaomi 15 Ultra ini, perlu kami disclaimer dulu ya. Segala bentuk penilaian adalah subjektif dari pendapat kami. Itu berdasarkan pengalaman pemakaian Xiaomi 15 Ultra ini kurang lebih sekitar 2 mingguan ini.
Seperti yang kita ketahui, kolaborasi Xiaomi dan Leica itu menciptakan dua setel warna yang berbeda. Yang pertama itu ada Leica Authentic dan yang kedua itu ada Leica Vibrant. Leica Vibrant itu memiliki gaya warna yang lebih tersaturasi. Teman-teman yang senang sosial media bisa langsung upload tanpa harus edit-edit lagi. Nah, untuk Leica Autentiknya itu memiliki warna yang cenderung lebih natural, dan ini cocok untuk orang yang hobi ngedit-ngedit foto nih, kayak pakai Photoshop Lightroom, VSCO, atau kayak Snapseed gitu. Untuk kualitas gambar dari semua lensa Xiaomi 15 Ultra ini, gambar cenderung tajam dan memiliki dynamic range yang luas. Bisa dilihat dari contoh-contoh gambar berikut ini. Mode potret di kamera ini berjalan hampir di seluruh lensa, mulai dari 1 kali sampai 4,3 kali. Bahkan bisa digital zoom sampai 6 kali. Hasil fotonya juga separasi antara background dan objeknya itu cukup bagus. Di sini juga ada beberapa filter yang tersedia, seperti Leica Vibrant, Natural, Black and White, dan masih banyak lagi. Bagaimana kualitas kamera selfie-nya? Kamera selfie Xiaomi 15 Ultra ini seperti biasa ada mode foto biasa dan foto potret. Di sini juga ada fitur-fitur seperti fitur Beautify. Di fitur Beautify ini, teman-teman bisa smoothing kulit, merubah tone warna kulit, dan masih banyak lagi. Kemudian ada fitur lain yang disebut Fast Shoot. Nah, di sini tuh ala-ala street photography ya teman-teman. Kita bisa pilih varian focal length mulai dari 28, 35, sampai 135. Jika kalian senang street photography, coba pakai mode ini. Nah, ada lagi nih fitur kesukaan saya, yaitu makro, foto, dan video. Di mode foto makro, dia langsung otomatis pindah ke focal length 70 mm. Begitu juga dengan mode video, teman-teman bisa mengaksesnya di atas sini dan mengaktifkan fitur super makro. Untuk hasil foto dan video makro, kalian bisa menikmati cuplikan berikut. Untuk mengakses mode panorama, kalian bisa seret dari bawah ke atas. Nah, di sini terlihat ada mode panorama. Contoh-contoh gambar yang telah kami hasilkan seperti ini. Kita lanjut ke kualitas foto yang dihasilkan dari mode malamnya. Seperti yang diharapkan, kualitas foto malam Xiaomi 15 Ultra cukup bagus. Kita bisa melihat kamera Xiaomi 15 Ultra ini bisa menangkap cahaya dengan cukup banyak ya. Berlanjut ke mode lain, yaitu mode Supermoon. Mode ini dikhususkan untuk teman-teman yang suka jepret foto bulan ya. Kalian bisa merubah focal length dari 5 kali, 10 kali, sampai 60 kali. Oh iya, untuk kualitas foto dan video yang diambil langsung dari aplikasi Instagram, kalian bisa kunjungi Instagram @cahgantengstudio. Di situ udah kita taruh di highlight. Nah, untuk para videografer profesional, sekarang Xiaomi 15 Ultra ini sudah dibekali dengan log yang tersertifikasi oleh ICAS. Log atau logarithmic merupakan color profile memberikan kita fleksibilitas pada saat post-production, seperti color grading ataupun color correction. Untuk mengakses fitur log ini, kalian cukup ke menu kamera, terus pilih yang Pro. Untuk resolusi yang disupport log ini, mulai dari 4K 30 sampai 60 fps. Berikut sampel video yang kami ambil menggunakan log. भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम.
Oh ya, sebagai tambahan catatan, mode lock ini juga bisa di beberapa lensa, seperti lensa 0,6 sampai 4,3 kali. Untuk kualitas video, ini sudah standar flagship ya teman-teman. Kita bisa memilih resolusi dari 8K sampai 4K. Di 8K itu ada sampai 30 fps, sedangkan di 4K itu bisa sampai 120 fps. Kita coba perekaman kamera belakang Xiaomi 15 Ultra di 4K 60 fps ya. Ini pakai lensa ultra wide. Kita beralih ke lensa 1 kali. Oke. Ke lensa 2 kali. Wow, panas ya. Lensa 3 kali. Dan ke lensa 4,3 kali. Kita balik ke 3 kali. 2 kali. 1 kali. Dan ini ultra wide. Ini adalah perekaman 4K 60 fps Xiaomi 15 Ultra di setiap lensa ya, mulai dari lensa 0,6. Kita maju ke 1 kali. Kita maju lagi ke 2 kali. Kita maju lagi ke 3 kali. Ini stabilisasinya seperti ini ya. Dan kita maju lagi ke 4 kali. Close up di wajah. Wajahnya sangat berseri ini. Tadi sensor aja. Ini adalah ultrawide 8K 30 fps. Stabilisasinya kayak gini ya di lensa ultrawide-nya. Panas banget. Kamera 1 kalinya nih. 1 kalinya di 8K 30 fps. Ini lensa 2 kalinya 8K 30 fps. Ini 3 kali 8K 30 fps. Ini 4,3 kalinya 8K 30 fps. Ini adalah perekaman malam Xiaomi 15 Ultra di resolusi 8K 30 fps. Nah, di sini bisa melakukan zoom tapi hanya digital sampai 6 kali digital zoom. Seperti ini. Yang ini guys, sampel kamera depan Xiaomi 15 Ultra di 4K 60 fps. Nah, bisa kita lihat nih. Dia dynamic range-nya lumayan bagus ya. Ini cahaya matahari terik banget. Nah, muka gue ini, nah ngelawan matahari nih, kelihatan tuh. Awan-awannya masih kelihatan. Di sini cerah ya. Ini tapi sebenarnya panas banget sih, nggak cerah-cerah banget. Kalau kemarin kita kan tempatnya agak terang. Nah, sekarang kita tempatnya yang agak minim cahaya nih, di sekitaran perumahan. Nah, ini cahaya standar yang kalau kalian temukan di tempat-tempat kalian lah ya. Nah, ini di resolusi 4K 60 fps. Kamera depan Xiaomi 15 Ultra. Nah, kayak gini nih. Nah, Xiaomi 15 Ultra juga memungkinkan kita melakukan dual video recording. Ini perekaman dual recording. Wih. Perekaman dual recording. Ini adalah perekaman dual video recording di malam hari. Xiaomi 15 Ultra ini juga memiliki fitur ala-ala untuk video blur. Di sini istilahnya adalah movie. Di mode movie ini terdapat 2 gaya bokeh, mulai dari bokeh yang reguler sampai bokeh yang wide. Bokeh yang wide ini memberikan kita looks layaknya lensa anamorphic. Dan aperturnya juga bisa kalian setting. Kami sendiri merekomendasikan di f2.8 atau f4.5. Dan yang terakhir itu ada mode time lapse. Di sini pilihannya sampai resolusi 4K 30 fps. Berikut contohnya. Xiaomi 15 Ultra. Smartphone ini ditunjukkan untuk orang-orang yang ingin merasakan sensasi fotografi yang berbeda dari sebuah smartphone.
Mungkin buat kalian yang biasa menggunakan HP seperti Samsung, Pixel, atau iPhone akan harus terbiasa menggunakan kamera Xiaomi ini karena pendekatannya itu lebih kayak kamera pocket atau kamera mirrorless. Oke, sekian aja review kamera Xiaomi 15 Ultra dari gua. Untuk sekarang, gua kembalikan ke Chandra. Sebentar. Chan! Balik ya. Oke, tar dulu. Sini. Balik lagi ke gua. Terima kasih Mas Ade Sukarto untuk review kamera Xiaomi 15 Ultra ini. Dimana hasil jepretan foto dan juga videonya bagus banget kan? Sekian review Xiaomi 15 Ultra. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian menyukai konten ini. Gua Chandra. Gue Ade. Kita berdua Cah Ganteng.